dan kehadiran kuasa Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Dan kekudusan Tuhan boleh meliputi kami, agar kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang kudus, menyertai kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan bersama-sama berkuasa. Berkuasa untuk mengubah kehidupan kami, berkuasa untuk dapat mengarahkan pandangan kami selalu kepada Yesus, satu-satunya patron dan idola di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya yakin dengan iman dan percaya, sekalipun kita dibatasi karena saudara-saudara tidak bisa di-unmute suaranya, tapi saya yakin dengan iman. Kalau saya menyapa saudara-saudara, saudara-saudara pasti akan menyahutnya dengan penuh semangat dan sukacita. Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali. Apa kareba saudara-saudara? Saya saja yang jawab ya, kareba melo. Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya bisa lihat senyum yang manis, senyum yang cerah, senyum yang ceria dari semua umat-umat Tuhan yang pada malam hari ini tergabung dalam kebaktian kebangunan rohani Sisola Puang Yesus. Saudara, ini sungguh luar biasa. Pengalaman pertama kali saya KKR online bersama dengan Basudara Ministry, bersama dengan tim yang hebat luar biasa dari daerah misi Lutan. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya harus katakan ini. Saya harus katakan ini bahwa malam hari ini adalah malam yang indah, saudara. Amin, saudara. Katakan amin, saudara. Walaupun saya nggak dengar saudara punya suara, tapi saya yakin saudara mengamini apa yang saya katakan. Malam ini adalah malam yang indah. Amin. Malam ini malam indah. Kenapa saudara malam ini malam yang indah? Karena kita boleh terhubung. Saya dengan saudara-saudara, kita semua boleh terhubung dalam kegiatan kebaktian kebangunan rohani Sisola Puang Yesus. Malam hari ini indah, saudara, menjadi lebih indah lagi karena Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita di kebaktian ini. Malam ini, saudara, tidak akan indah kalau hanya saya dan saudara-saudara yang terhubung. Biasa saja. Tapi malam hari ini akan semakin indah karena Tuhan juga terlibat. Malam ini, saudara-saudara, tidak akan indah apabila hanya Tuhan sendiri yang beracara, lantas saya dan saudara-saudara tidak terlibat. Tidak enak. Tidak indah. Tapi malam hari ini menjadi semakin indah ketika Tuhan beracara. Saudara dan saya, kita terhubung bersama-sama dengan Tuhan, menikmati berkat Tuhan lewat kebaktian kebangunan rohani Sisola Puang Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara walaupun terpisah jarak dan waktu. Lutan, Jakarta, Amerika, Ambon, Manado, dimanapun saudara sementara berada saat ini, atas kemurahan Tuhan, kita boleh tetap terhubung. Oleh karena itu, saudara, kita semua sudah baca semua chat. Terjadi gangguan di Jakarta, di mana saja. Doakan, saudara, doakan. Alat yang kita gunakan ini bisa error kapan saja. Jaringan yang menghubungkan kita bisa error. Tapi kuasa Tuhan, saudara, kuasa Tuhan, saudara, tidak pernah error, saudara. Kuasa Tuhan, kalau sudah bekerja, dia boleh gunakan perangkat kita, jaringan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara ministry dan tim daerah misi Lutan diberkati oleh Tuhan. Kita boleh terhubung, saudara-saudara, oleh karena kasih Kristus. Kasih Kristus boleh menembus batas setiap dinding-dinding sosial dan budaya. Saya orang Jawa, saudara orang Palopo, orang Luwu, orang Toraja, orang Mendado, Ambon. Saudara, kasih Kristus tidak memandang siapa kita dan dari mana kita. Dari gereja manapun saudara terhubung pada malam hari ini, kasih Kristus sanggup menembus batas denominasi-denominasi yang membentengi kita dan membuat gap di antara kita. Ingat, saudara, kasih Kristus harus mempersatukan kita. Kalau saudara-saudara tanya kepada orang Advent, tanya sama mereka. Orang Advent,
Pekabaran apa sih yang penting dalam kehidupan orang Advent? Saudara, mereka pasti akan katakan, oh, pekabaran tentang kesehatan, pekabaran tentang makanan, pekabaran tentang hari Sabat, pekabaran tentang akhir zaman. Kalau orang Advent jawab ini, saudara, luar biasa mereka. Itu artinya Alkitab mereka kuasai. Tapi itu hanya kedengarannya saja. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Kan saya juga pendeta. Dengarkan baik-baik, saudara-saudaraku. Apa gunanya pekabaran kesehatan bagi orang Advent? Pekabaran makanan, akhir zaman, kesehatan, hari Sabat, kalau Yesus tidak ditonjolkan. Kita boleh saja mengatakan, oh, pekabaran Advent itu yang utama. Tapi ingat, pekabaran tentang hari Sabat yang kita agung-agungkan dan selalu kita dengungkan, kalau tidak ada Yesus yang adalah kunci utama dari pekabaran Sabat, itu sia-sia. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kalau kita membaca Alkitab setiap hari, mungkin juga setiap minggu, itu juga kalau ingat saudara-saudara, fokus utama dari pekabaran Alkitab adalah Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita pikir saya selamat karena kesehatan, oh, salah besar. Kalau saya selamat karena hari Sabat, oh, salah besar, saudara. Kalau saya selamat karena makanan, hukum, oh, salah besar. Kita selamat karena Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya keselamatan di bawah kolong langit ini. Lalu apa hubungannya keselamatan dari Yesus dengan makanan, hukum, hari Sabat, akhir zaman, dan semua hal tadi? Jangan lewatkan pekabaran sepanjang minggu ini. Jangan lewatkan, saudara. Kalau hanya malam pertama saudara datang, tidak lengkap pekabaran ini. Kalau hanya malam kedua, malam ketiga, tidak lengkap. Jadi pastikan malam ini dan sepanjang minggu, pekabaran KKR, saudara harus dengarkan. Untuk mendapatkan penjelasan yang clear and clean. Penjelasan yang jelas. Apa hubungan Yesus dengan semua hal-hal tersebut. Judul firman pada malam hari ini adalah Si Bayolindo Puang Yesus. Bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, saya akan mulaikan pekabaran malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini pertanyaan yang sederhana. Kalau saudara bertemu dengan orang pertama kali, mungkin saudara lagi naik kapal feri mungkin, saudara lagi naik bus atau kendaraan umum apa saja. Tiba-tiba saudara bertemu dengan orang yang pertama kali saudara temui. Paling tidak ada 3 pertanyaan, 3 pertanyaan mendasar ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, saudara. Yang pertama kita akan tanya pasti, oh, permisi, siapa namanya ya? Setelah itu kita tanya saudara, oh, dari mana saudara berasal? Kemudian kita tanya kan lagi, lagi bikin apa di sini? Lagi bikin apa? Apa yang saudara lakukan? Apa yang Anda lakukan di tempat ini? Bagaimana kalau saudara, kita tidak menyadari, ternyata orang yang pertama kali kita temui itu, orang asing itu, adalah Yesus. Saudara? Mari kita umpamakan, orang yang kita temui tidak disengaja itu adalah Yesus. Kita belum tahu namanya, kita belum tahu dia datang dari mana, dan buat apa dia di sini. Tapi paling tidak gambaran tentang Yesus pasti kita tahu. Kemudian kita tanya kepadanya, sorry Tuhan, sorry Bapak, boleh tahukah dari mana ini? Tiba-tiba dia bilang, saya datang dari surga. Oh saudara, ajaib ini. Lalu kemudian kita tanyakan pertanyaan berikutnya, Bapak bikin apa di sini? Saya datang untuk menyelamatkan dunia. Saudara makin kepo, saudara makin tertarik untuk bertanya, by the way, ngomong-ngomong, Bapak ini siapa ya? Kemudian dia perkenalkan dirinya. Nama saya adalah Yesus. Oh, pertemuan yang unik, saudaraku. Pertemuan yang sangat unik. Saat ini, ketika seseorang memberikan nama, misalnya seperti kami baru saja dikaruniakan Tuhan anak, saat ini berusia 5 bulan. Kami berusaha mencari nama yang bagus, saudara-saudara, ya. Mencari nama yang bagus supaya ada kesan yang dalam ketika orang memanggil nama ini, ketika kami memanggil nama anak ini. Ketika orang memberikan nama kepada anaknya, orang tua zaman sekarang menggunakan nama anak-anaknya, nama-nama yang populer, saudaraku. Nama yang populer.
Ada juga beberapa yang menggunakan nama anak mereka supaya ada kesan rohani, mereka gunakan nama-nama di dalam Alkitab. Misalnya Petrus, ya, dikasih nama Petrus. Kalau biar lebih keren, kasih bahasa Inggris, Peter. Nah, Benyamin, bahasa Indonesianya dikasih nama biar keren, Benjamin. Nah, oke. Di beberapa tempat tertentu, nama seseorang diberikan karena kondisi dan situasi yang terjadi ketika anak itu dilahirkan, saudara. Saya minta maaf kalau ada yang nama ini mungkin mirip dengan nama saudara. Sebagai sebuah ilustrasi, teman saya ketika ibunya melahirkan dirinya, waktu itu turun hujan yang sangat deras, saudara. Terdengarlah bunyi petir yang sangat hebat. Boom! Ketika bunyi petir itu menggelegar sangat hebat, lahirlah teman saya. Oleh orang tuanya dinamai anak ini Guntur. Beberapa tempat mungkin hal ini tidak bisa diterima, saudara. Tapi di tempat di mana teman saya lahir, itu bisa diterima. Kalau saja mungkin ini teman saya lahir di Manado, saudara. Ibunya tiba-tiba melahirkan, mohon maaf saja nih, tiba-tiba ada orang mabuk kan di tempat kami di Manado dibesarkan. Banyak orang-orang suka mabo-mabo ini. Waktu ibunya mau melahirkan, tiba-tiba ada orang bakuku, saudara ya, teriak-teriak, kencang-kencang. Anak ini lahir, mungkin anak ini dikasih nama mabo-mabo mungkin, saudara. Karena situasi waktu itu yang terjadi, ada orang mabuk di luar yang teriak-teriak. Tapi hebatnya, saudara, Allah di sorga tidak seperti itu. Ketika dia memberikan sebuah nama, pasti ada maksud dan tujuan kenapa nama itu diberikan. Nama itu tidak dipilih secara random atau acak. Tapi Allah memberikan secara khusus. Memilihnya secara khusus. Bahkan dia memberikan pesan kepada malaikat untuk menyampaikannya secara langsung kepada Maria dan Yusuf. Lukas 1 ayat 31. Hei, kasih nama dia Yesus. Kasih nama dia Yesus. Jadi kenapa Allah begitu peduli terhadap nama ini? Karena nama ini punya arti yang khusus, saudaraku. Itu sebabnya Allah juga memilih secara khusus dan menitipkan pesannya kepada malaikat. Saudara-saudara, menariknya, kalau Allah memberi nama ini karena punya arti penting, maka sesungguhnya di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, saudara boleh cek kamus, nama Yesus sama sekali tidak ada artinya, saudara. Kenapa demikian? Karena nama Yesus itu disalin. Oke? Nama Yesus itu disalin dari bahasa Inggris yang berarti Jesus. Bahasa Inggris, Jesus pun tidak ada artinya, saudaraku. Karena bahasa Inggris menyalin dari bahasa Greka, Yesus. Dan yang lebih menarik lagi, bahasa Greka pun tidak ada arti nama Yesus. Karena baik bahasa Indonesia, Inggris, dan Greka menyalin. Bahasa Greka menyalin nama ini dari kata Ibrani yang berarti Yehosua. Oke. Yehosua. Di dalam bahasa Ibrani, Yehosua inilah kemudian nama ini memiliki arti, saudara-saudara. Yes, Yehosua. Kata Ibrani Yehosua datang dari dua suku kata. Suku kata yang pertama adalah suku kata Yeho. Ya, Yeho. Yeho ini datang dari 4 huruf sakral yang terkenal dengan sebutan tetragrammaton. YHWH atau yang biasa orang kenal dengan sebutan Yahweh. Oke, Yahweh. Sementara suku kata yang kedua dikenal dengan kata Yasha. Saudara boleh sebutkan Yasha, ya? Boleh diulangi, saudara. Yasha. Ini adalah bahasa Alkitab. Suku kata pertama Yeho. Yeho. Suku kata kedua Yasha. Yasha. Jadi suku kata pertama Yeho artinya Yahweh, Allah. Sementara suku kata kedua, Yasha, artinya to rescue. Jadi saya ada di sebuah tempat yang berbahaya. Tiba-tiba kemudian Dokter Inyo datang. Dokter Inyo menyelamatkan saya dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman. Maka tindakan Dokter Inyo menyelamatkan saya dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman disebut Yasha. Jadi mari kita simpulkan, apa arti nama Yesus? Yehosua, yang artinya Allah yang menyelamatkan. Itu sebabnya bukanlah kebetulan Matius menulis dalam Matius 1 ayat 21. Engkau harus namai dia Yesus.
Kenapa saudara? Karena arti dari Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Yehosua, Yeho, dan Yasha. Saudaraku, kata Yahweh yang biasa orang sebut untuk menyebut nama Tuhan, ini datang dari suku kata Hayah. Oke? Hayah. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa kata Hayah yang membentuk kata Yahweh ini sebetulnya adalah sebuah kata kerja. Verb to be, kata kerja. To be. Untuk menunjukkan waktu, kurun waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau kemarin saya berkhotbah, kurang lebih bahasa Inggrisnya, mohon maaf kalau salah. I was preaching yesterday. Atau bisa saja, yesterday I was preach. Itu bentuk lampaunya. Kalau saat ini saya sementara berkhotbah, maka bahasa Inggrisnya, now I am preaching. Itu bentuk present, saudara. Bagaimana dengan besok? Pasti orang akan menjawab, tomorrow I will be preaching. Tapi sesungguhnya dalam konteks kata hayah, saudara, dalam konteks kata hayah, yang adalah verb to be, dia menunjukkan bahwa eksistensinya dulu, sekarang, dan selamanya itu sama. Kalau kemarin saya bisa berkhotbah, sekarang saya bisa berkhotbah, besok saya belum tentu bisa berkhotbah. Kenapa? Karena saya butuh sesuatu agar saya boleh berdiri di hadapan saudara, sehingga besok saya boleh kembali berkhotbah. Kalau kemarin saya bernafas, saat ini saya bernafas, besok saya tidak tahu apakah saya masih bernafas. Tetapi Allah yang kita sebut Yahweh, yang kata dasarnya Hayah, dia tidak membutuhkan segala sesuatu itu, saudara, untuk membuatnya tetap eksis. Karena dia dulu tetap ada, sekarang ada, dan tetap ada. Allah ini tidak bergantung dengan sesuatu. Allah ini tidak bergantung kepada seseorang. Kalau kemarin saya boleh melakukan sesuatu, dan saat ini boleh melakukan sesuatu, dan besok saya bisa melakukan sesuatu, itu karena mujizat dari Tuhan. Karena kita masih bergantung kepadanya. Sehingga kita masih boleh merasakan kehidupan sampai saat ini. Itu sebabnya kita sebut Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya. Allah yang kekal. Jadi Yesus, Yehosua, Allah penyelamat kita. Allah yang kekal. Allah yang dulu, sekarang, selamanya sama. Allah yang tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Allah yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, menarik ketika melihat Musa coba untuk menggambarkan seperti apa Allah yang dia kenal itu, saudaraku. Seperti apa Allah yang dia kenal. Dia perkenalkan Allah kepada kita, para pembaca Alkitab. Dengan kalimat, pada mulanya Allah. Ketika dia tulis Allah, dia sebutkan Allah dengan kata Elohim. Oh, Elohim menciptakan langit dan bumi. Allah punya banyak nama di dalam Alkitab untuk menunjukkan karakternya. Karena Allah punya banyak nama, maka kita sering penasaran kenapa ya penulis Alkitab menempatkan namanya sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Kenapa ya? Sehingga kenapa dia kok pakai nama Allah yang ini di ayat yang ini? Kenapa dia pakai nama Allah yang ini di tempat yang ini? Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Saya coba untuk menjelaskan kenapa Musa menggunakan kata Elohim ketika dia coba untuk memperkenalkan siapa Allah. Karena berkat Tuhan, kami dipercaya untuk mengajar di sekolah. Di sekolah, biasanya kami dipanggil Sir, ya, Sir. Halo, Sir Dedi, halo. Walaupun saya tidak pernah mendapatkan penghargaan langsung, saudara, dari Ratu Elizabeth, sehingga saya dapat layak menyandang gelar Sir, tapi di sekolah saya dipanggil Sir. Menarik ya. Di gereja, beberapa anak-anak muda, bahkan kebanyakan dari mereka memanggil saya kakak pendeta atau abang pendeta. Saya dipanggil kakak, dipanggil abang, bukan karena ibu saya juga melahirkan mereka. No, kita tidak punya hubungan darah. Atau saya dilahirkan oleh ibunya mereka. No, tidak. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Tapi mereka panggil saya kakak, abang. Begitu juga kebiasaan orang di gereja.
Saudara, kalau ada orang yang pertama kali datang, ya kan? Pasti kita akan ucapkan, halo, selamat datang saudaraku. Bolehkah saudara-saudari datang ke depan? Saudara, kita terlalu pede ya, katakan mereka saudara, padahal kita nggak punya hubungan saudara sama mereka. Tapi begitulah adanya. Begitulah adanya. Bagaimana orang memanggil saya, menunjukkan hubungan saya dengan orang tersebut. Mungkin satu kali saudara bertemu dengan saya di pusat perbelanjaan mungkin, di mall mungkin, atau di mana lah. Saudara lihat saya sementara bertemu dengan seorang wanita. Oke? Kemudian saudara sadar dia ternyata adalah istri saya. Oke? Anehnya saudara, istri saya tidak panggil saya papa, honey, atau apapun. Istri saya panggil saya Pendeta Dedi. Kemudian saya panggil istri saya, hai sayang. Aneh saudara ya. Kedekatan macam apa yang ada dalam hubungan keluarga kami sebagai keluarga pelayan pendeta, ketika istri saya panggil saya pendeta, saya panggil dia sayang. Hubungan apa ini? Kaku sekali saudara. Atau bagaimana ternyata kalau perempuan yang saya temui itu bukan istri saya. Wah, ini makin menarik lagi saudara. Dia panggil saya, halo Pendeta Dedi, kemudian saya panggil dia, halo sayang. Wah, ini lebih menakutkan lagi, lebih mengerikan lagi. Masih ada lagi banyak serba-serbi, saudara, untuk menunjukkan apa hubungan yang dimiliki oleh seseorang ketika menyebutkan nama secara personal. Dan yang paling penting adalah ketika nama itu disebutkan dan dituliskan, saya boleh belajar mendalami pengalaman apa yang dimiliki oleh orang tersebut dari cara memanggil orang lain. Maka ketika nama Elohim itu disebut, apa yang terlukis dalam gambaran nama itu, saudara? Hubungan apa yang dimiliki oleh Musa dan Allah, sehingga Musa memanggil dia Elohim. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari hubungan ini ketika Musa panggil dia Elohim? Satu, Allah pencipta. Allah pencipta. Saya harus tegaskan ini, saudara. Allah pencipta. Kenapa penting Allah harus menjadi pencipta, saudara? Padahal dia adalah penyelamat. Allah harus menjadi sosok pencipta. Allah harus menjadi oknum pencipta, saudaraku. Untuk menyelamatkan kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Allah harus menjadi pencipta. Untuk menyelamatkan kita. Dengan Allah menjadi pencipta, maka Allah memiliki akses yang tak terbatas, saudara, dengan semua ciptaannya. Di dalam rencana penebusan itu sangatlah penting. Di dalam rencana keselamatan itu sangatlah penting bagi Allah untuk punya akses yang tidak terbatas atas segala ciptaannya. Saudara bisa bayangkan kalau Allah bukan seorang pencipta yang aksesnya terbatas. Kemudian saudara, dia harus menyelamatkan bumi. Bagaimana caranya? Karena dia terbatas, pasti cara menyelamatkannya pun akan terbatas, saudaraku. Dia harus menjadi pencipta yang punya akses tidak terbatas agar misi penebusan dan penyelamatan itu boleh sempurna. Itulah yang coba untuk dilukiskan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya yakin kita semua menghafal ayat ini, saudara ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, saudara, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, saudara. Dan tidak ada segala sesuatu yang jadi ya tanpa dia. Dan mereka eksis, saudaraku. Mereka eksis. Mereka eksis jauh sebelum segala sesuatu ini dijadikan. Lantas kemudian Kejadian 1 ayat 1 katakan pada mulanya. Artinya dia eksis, dia hadir, dia ada di sana jauh sebelum segala sesuatu itu jadi. Bahkan dia pula yang menciptakan pada mulanya. Apa artinya, saudara? Kata pada mulanya memberikan pengertian kepada kita. Itu merujuk kepada waktu. Saya ulangi lagi. Itu merujuk kepada waktu. Artinya, jauh sebelum segala sesuatu itu ada, Allah menciptakan waktu, saudara. Dia menciptakan waktu. Itu sebabnya ketika dia menciptakan dunia ini, dia menciptakan juga waktu, siklus harian.
Sehingga kita boleh tahu perhitungan-perhitungan waktu. Karena dia menjadi Allah pencipta kita, itu berarti dia menjadi tidak terbatas atas ruang, dia juga tidak terbatas atas waktu, saudara. Dia punya akses ke segala arah yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Ketika kita keluar dari rumah, saudara-saudara, pada malam hari, mungkin setelah KKR ini, kita pulang ke rumah, kita lihat ke langit. Oh, banyak bintang-bintang, saudara, di langit. Saya yakin di Luwu Tanah Toraja banyak, saudara-saudara, bintang-bintang yang bisa dilihat. Tidak seperti kami di Jakarta. Lihat ke atas, jarang ada bintang, saudara. Bintang di Jakarta bisa dihitung dengan jari, saudara. Tapi saya yakin saudara-saudara bisa lihat bintang dengan jelas. Jarak antara bumi dengan bintang yang paling dekat dengan kita. Oke? Namanya adalah bintang Alpha Centauri. Bintang Alpha Centauri ini, saudara-saudara, jaraknya sekitar 2367 tahun cahaya. Oke? Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, anak-anak sekolah ini yang suka sains, mereka pasti ngerti ini. Kalau kita coba untuk pergi ke Alpha Centauri, menggunakan kendaraan yang paling cepat di ruang angkasa, saudara. Oke, menggunakan kendaraan yang paling cepat di ruang angkasa, berapa tahun kita akan sampai di bintang itu, saudara? 70.000 tahun. Yes, 70.000 tahun. Bayangkan, saudara. Alpha Centauri ini ada di langit yang kedua. Cakrawala kita langit yang pertama. Di mana letak sorga, saudaraku? Langit yang ketiga. Kalau ke Alpha Centauri saja membutuhkan waktu 70.000 tahun. Jarak tempuh yang lama. Berapa jarak, saudara, yang kita butuhkan agar kita boleh mencapai sorga? Berapa jarak yang dibutuhkan agar sorga boleh mencapai bumi ini? Kalau Allah itu terbatas sama seperti kita, maka misi penyelamatannya pun akan terbatas, saudara. Dia akan dibatasi oleh ruang, dia pula akan dibatasi oleh waktu. Kalau saudara tiba-tiba dalam perjalanan hendak terjadi, mau terjadi kecelakaan, saudara berteriak, Tuhan tolong saya. Oh, saudara di Luwu Tanah Toraja. Ke Makassar butuh waktu kurang lebih 3 jam. Perjalanan ke Toraja saya tidak tahu berapa jam, saudara. Ke sorga berapa jauh lagi? Saudara baru teriak minta tolong, Tuhan bilang, aduh sorry, jauh jarak dari sorga ke bumi. Tapi karena Tuhan tidak terbatas, saudara, kita harus aminkan pelajaran ini. Karena dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika saudara berteriak minta tolong, Tuhan tolong aku, saat itu juga dia akan hadir dan menolong saudara-saudara. Pelajaran yang sangat indah, saudara. Pelajaran yang indah. Dia pun tidak menjadi terbatas atas segala kepemilikan. Itu sebabnya ketika saudara minta kesejahteraan, berkat-berkat materi, dia berikan kepada saudara. Ketika saudara memintanya, Tuhan berikan saya kekuatan. Bagaimana kalau Tuhan kita juga terbatas kekuatannya? Dia tidak akan pernah bisa memberikan kita. Tapi karena dia tidak terbatas dengan kekuatan, sehingga kita sebut dia Allah yang omnipoten. Allah yang punya kuasa, power yang hebat. Sehingga kita sebut dia Allah yang ajaib. Sejarah tentang Yesus, Allah yang menyelamatkan, Allah yang kekal itu ditulis dengan menarik, saudara, oleh Matius. Di Matius pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada hal yang menarik dari kalimat ini. Kenapa Yesus dikatakan anak Daud dan anak Abraham? Apa sebetulnya makna ketika Yesus dikatakan sebagai anak Daud dan anak Abraham? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, mengapa dia disebut sebagai anak Daud? Saudara, Tuhan telah berjanji kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Kerajaan Daud akan dikokohkan untuk selama-lamanya, saudara. Tapi yang menjadi masalah adalah setelah Salomo memerintah, maka kerajaan itu terpecah menjadi 2. Setelah terpecah menjadi 2, kita tahu kemudian kerajaan ini tidak kokoh, akhirnya hancur dan mereka harus mengalami pembuangan. Jadi ketika Matius menulis, Yesus adalah anak Daud
Ini adalah janji penghiburan bahwa kerajaan Daud yang sejati, yaitu kerajaan Allah itu sendiri, akan didirikan di atas dasar Yesus, dan Yesuslah yang akan menduduki tahta itu. Jadi kepenuhan janji peneguhan keturunan Daud dan kerajaannya dipenuhi di dalam Yesus. Wow, ajaib saudara. Ketika disebutkan dia adalah anak dari Abraham. Bukankah kita tahu siapa itu Abraham? Bapa segala orang percaya. Kepada Abraham diberikan banyak janji, saudara. Janji di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Keturunannya akan menjadi banyak di atas muka bumi ini. Yang jadi masalah kemudian adalah banyak dari berkat-berkat itu kemudian tidak dapat dipenuhi. Dan buku Ibrani mengatakan Abraham seperti melihat janji-janji itu dari jauh saja. Yeremia 4 ayat 1-2 menulis, berkat-berkat itu tidak dapat dinyatakan kepada keturunan-keturunan Abraham karena mereka tidak bertobat kepada Tuhan. Itu sebabnya Matius menulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham. Karena melalui Yesus keturunan Abraham, segala berkat-berkat itu akan diterima asalkan mereka percaya kepada Yesus. Saudaraku, apa makna dari ayat ini bagi kita, saudara? Ayat ini punya makna yang sangat dalam. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengimaninya sebagai Allah pencipta kita, Allah penyelamat kita, dia pula yang akan meneguhkan kehidupan saudara dan keluarga saudara. Dia pula yang akan memenuhi janji-janjinya kepada saudara secara pribadi dan keluarga saudara. Sama seperti dia memenuhi janji itu kepada keturunan Daud dan Abraham. Oleh karena itu kita harus terima dia di dalam iman dan percaya. Ketika Yesus datang ke dunia ini, saudara, dia dapat gelar. Dia punya gelar. Gelarnya adalah Kristos, ya, Kristos. Yang biasa kita kenal dengan sebutan Kristus. Sayangnya lagi, di bahasa kita dan bahasa Inggris, nama ini tidak ada arti, saudara. Kenapa demikian? Karena ini disalin ya, Christ, Kristus atau Christ, disalin dari bahasa Greka yang berarti Kristos. Kristos artinya yang diurapi, the anointed one. Dalam bahasa asli semuanya terlihat menarik, saudara ya. Ini adalah tugas saudara untuk bertanya kepada pendeta-pendeta saudara di jemaat. Untuk mengajar. Pendeta-pendeta saudara ini jago-jago semua. Beberapa dari antara pendeta-pendeta saudara adalah teman kami waktu berkuliah dulu di Universitas Kelabat. Mereka adalah pendeta-pendeta terbaik. Mereka dapat mengajar saudara bahasa-bahasa asli dan memberikan penerangan yang jelas tentang terminologi di dalam Alkitab yang menarik untuk kita pelajari. Kristos artinya yang telah diurapi. Dari kata ini kita kenal bahasa Ibrani masyah. Bukan masak, saudara ya. Masyah. Kata inilah kemudian muncul kata Masyayah yang dari kita sebut Mesias. Masyah berarti to rub with oil. Saudara, dikasih minyak, digosok pakai minyak. To rub with oil. Ngomong-ngomong soal diurapi, oke? Diurapi, dikhususkan. Di dalam Alkitab ada 4 hal yang identik dengan pengurapan atau pengudusan, pengkhususan. Masya. Yang pertama adalah sanctuary, Ka'bah, tabernakel. Keluaran pasal yang ke-14. Semua perkakas-perkakas, bagian-bagian penting dalam sanctuary kemah suci harus diurapi terlebih dahulu, saudara, sebelum digunakan. Mohon maaf, saya ralat, bukan Keluaran 14, Keluaran 40. Setelah semua perkakas-perkakas ini diurapi, rub with oil. Kalau saudara baca Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Saya tidak tampilkan di sini dengan harapan saudara mencatat dan membuka nanti di rumah. Setelah semua ornamen-ornamen di dalam kemah suci diurapi, rub with oil, barulah Tuhan hadir dengan kemuliaannya memenuhi kemah suci. Jadi upacara pengurapan sangat penting untuk menunjukkan penebusan. Semua upacara-upacara di dalam kemah suci
tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pengudusan. Karena Allah tidak akan pernah turun di dalam kemah suci kalau tidak ada pengurapan dan pengudusan. Jadi makna yang lebih penting daripada itu adalah Allah hadir di dalamnya. Saudara, ketika Yesus datang, dia bukan hanya mendapatkan gelar Mesias atau yang diurapi, dia juga disebut sebagai Immanuel. Ini bahasa Aramaiknya Emanu dan El ya. Emanu with us, El itu God. Jadi Emmanuel artinya God is with us. Kita dapat melihat gambaran yang seutuhnya dari Allah dan kemuliaannya dari Yesus. Jadi dalam sosok Yesus, kita boleh melihat Allah yang bukan hanya sekedar penebus, tapi Allah yang juga beserta kita, Immanuel. Karena konsep kemah suci, Keluaran 25 ayat 8 katakan, supaya aku tinggal dan diam bersama dengan engkau. Ketika dia menjadi Allah yang Immanuel, dia menjadi Allah yang tinggal dan diam dengan kita, karena dia menyertai kita. Yang kedua, yang identik dengan pengurapan adalah nabi, saudara. Perhatikan, dalam konteks khusus, Yesus juga disebut sebagai nabi. Saya ulangi lagi, dalam konteks khusus. Tapi Yesus berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus juga bernubuat, sama seperti nabi bernubuat. Yang ketiga, yang identik dengan pengurapan adalah imam. Ingat, setiap imam akan bekerja, melayani. Dan sebelum mereka melayani, bekerja, mereka harus diurapi dalam pelayanan mereka di Ka'bah. Kitab Ibrani mengatakan, Yesuslah imam besar kita. Oh, luar biasa. Pelajarannya indah, saudara. Yang keempat, yang diurapi di dalam Alkitab adalah raja. Raja diurapi, saudara. Dan ingat, Yesus pun diurapi. Itu sebabnya kita sebut Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Wah, ajaib, saudara. Ajaib. Jadi mari kita coba simpulkan pelajaran ini. Kita siapa namanya tadi, saudara? Kita sebut siapa namanya tadi waktu kita berkenalan? Namanya adalah Yesus. Yesus. Jadi dalam pertemuan itu, ketika kita kenal dengan dia, dia sebutkan namanya Yesus. Ternyata arti nama itu penting. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah pencipta. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah Immanuel. Dia adalah yang diurapi. Dia lebih daripada sekedar nabi. Dia lebih dari sekedar imam, penyambung lidah Allah bagi umat-umatnya. Tapi dia lebih daripada raja yang dikenal oleh orang di dunia. Karena dia adalah raja segala raja. Banyak saudara-saudara orang Kristen yang tidak menyadari betapa berharganya mereka ketika menjadi pengikut Kristus. Ya, banyak saudara yang tidak menghargai. Karena pertanyaan ini harus direnungkan. Apa sebetulnya yang Yesus bawa kepada kita, saudara, ketika dia datang ke dunia ini? Keselamatan, keselamatan, keselamatan. Lebih daripada itu, saudara. Yesus membawa akses langsung kepada Bapa di sorga. Artinya, ingat yang Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, bagaimana cara biar kita bisa ketemu Yesus? Kalau kita tanya kepada denominasi dan agama yang lainnya, atau mungkin dalam kamarmu, kunci kamarmu, dan katakanlah, Bapa kami yang ada di sorga. Yesus tidak menghapuskan tempat ibadah. No, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa tempat ibadah, gereja kita itu tidak penting. Itu penting. Tapi Yesus membawa sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar tempat ibadah. Yaitu hubungan yang akrab dengannya. Di mana ada satu atau dua orang berkumpul dengan namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi yang mau saya katakan adalah ibadah. Hubungan dengan Yesus, hubungan kerohanian, bukan soal tempat di mana saudara pergi untuk berdoa, bukan.
Tapi ini soal bagaimana saudara boleh menikmati Yesus dalam hubungan yang akrab sehingga saudara boleh terhubung dengan sorga. Jadi Yesus sementara menjembatani hal yang putus akibat dosa. Yesaya 59 ayat 2 katakan, karena dosa kesalahanmu lah yang membuat engkau terpisah dari Allah. Tapi ada yang menarik saudara. Ketika Rasul Paulus katakan, Alkitab katakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait suci? Apa artinya kalimat ini saudara? Oh ini penting. Ingat konsep kekudusan dan pengurapan. Di dalam Keluaran 40, bait suci. Saudara, sebelum bait suci itu digunakan. Oke? Sebelum Allah hadir di dalamnya. Setiap ornamen dalam bait suci harus dikuduskan, saudara. Diurapi dulu. Baru Allah boleh hadir. Jadi ketika ayat ini katakan, tidak tahukah tubuhmu, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ayat ini mau kasih tantangan sama kita. Hai saudara-saudara, saudara-saudara umat Tuhan yang membaca dan mendengarkan firman ini. Yang sementara mengikuti KKRC Sola Puangta Yesus. Dengarkan baik-baik. Siapkah engkau saudaraku? Siapkah hidup saudara menerima kehadiran Yesus? Karena ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, sebelum kita disebut sebagai bait suci Allah, setiap ornamen dalam hidup kita, tubuh kita harus dikuduskan dan diurapi, saudara. Ayat ini bukan soal makan terus. Kita sering memperkosa ayat-ayat Alkitab dengan menggunakan teks-konteks yang tidak pada tempatnya. Ayat ini punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar apa yang kita makan. Lebih dari itu, saudara. Ayat ini mau kasih tahu sama kita bahwa tangan kita pun perlu dikuduskan supaya kita tidak suka pukul-pukul istri dan anak-anak kita. Ayat ini memberikan kepada kita pikiran kita harus disucikan dari semua hal-hal yang kotor yang dapat menghambat hadirat Tuhan itu turun dan diam di dalam kehidupan kita. Bibir kita harus dikuduskan, saudara, harus diurapi. Harus diurapi. Bibir yang suka berdoa, suaranya indah, merdu, tapi selesai berdoa, suka maki-maki orang, mengumpat orang, saudara. Suka menjelek-jelekan orang. Ini bibir ini. Bibir yang suka mengucapkan hoaks. Bibir yang suka memfitnah sesamanya, menjelek-jelekan tetangganya. Ini harus diurapi, saudara. Kristus dan hadiratnya tidak akan pernah tinggal diam di dalam kehidupan kita. Ayat ini tidak akan pernah dipenuhi dalam kehidupan kita kalau setiap bagian dalam hidup kita, tubuh kita ini belum disucikan, saudaraku. Bayangkan efek yang terjadi, saudara, ketika ayat ini melekat dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika orang melihat kita, yang mereka lihat adalah Kristus. Yang mereka lihat adalah Kristus. Jadi, ketika orang melihat saya, gambaran yang nampak dalam bait Allah adalah Allah itu sendiri. Allah hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara keluar dari rumah saudara nanti. Dari gereja saudara pulang kembali ke tempat saudara-saudara. Saudara akan jadi orang yang baru. Orang yang baru hidupnya diubahkan, saudara. Luar biasa. Ketika orang sebut nama saudara, Pendeta Fransisang, orang akan katakan, glory to God, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu mereka sebut Pendeta Dedi Kurniawan, saudara, pakai testa semua, saudara. Pendeta itu khotbah bagus-bagus, khotbah begini, tapi kelakuannya, kasihan. Saudara, kita perlu mendalami pelajaran ini. Siapakah Yesus yang kita cintai itu, saudara? Apa yang membuat sampai-sampai kita begitu mencintainya? Apa hal istimewa tentang Yesus ketika kita bertemu dengan Yesus dan punya ikatan dengannya? Khotbah ini sudah berakhir, saudara. Sudah selesai khotbah ini. Tapi di akhir khotbah selalu ada pesan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sesaat setelah khotbah ini berakhir, saudara. Besok, saya tidak tahu.
Mungkin saja ini boleh jadi khotbah terakhir dari saya. Atau ini adalah khotbah terakhir yang saudara dengarkan dalam kehidupan saudara. Harus selalu ada kesan di dalam kehidupan kita seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Orang-orang Aramaik ketika mereka berpisah, orang Ibrani ya, ketika mereka berpisah, mereka akan gunakan term Aramaik dengan menyebut kata Maranatha ketika mereka berpisah. Jadi dalam akhir khotbah di malam pertama ini, saya mau katakan sama saudara, saya mau sebut semboyan ini, dan kita harus nyatakan dengan keras, saudara. Maranatha. Saudara, Maranatha. Maranatha artinya, the Lord has come. Tuhan sudah datang. Ya betul, Tuhan sudah datang. Tuhan datang dalam tubuh Yesus ketika dia mati di salib. Maranatha. Tapi Maranatha juga adalah sebuah pengharapan bahwa the Lord is coming. Maranatha adalah pengharapan, saudara. Maranatha juga adalah sebuah doa. Sebuah doa di mana kita mohon supaya Tuhan datang, jo Tuhan. Come, oh Lord. Datang sudah Tuhan, datang jo Tuhan. Maranatha juga sebuah peneguhan. Sebuah peneguhan bahwa Tuhanlah Allah kita. Malam hari ini kita telah menyaksikan dan mengerti siapa itu Yesus. Yehosua. Dia penyelamat, dia pencipta, dia bawa kebebasan dan dari perhambaan dosa. Saudara, apakah ada amin? Apakah ada amin di dalam kehidupan saudara ketika mendengarkan pekabaran ini? Saya yakin dengan iman. Kita semua katakan amin. Kita semua katakan amin, saudara. Amin. Saya yakin. Haleluya. Amin. Tapi tahukah saudara apa arti kata amin? Orang-orang Beduin kebanyakan adalah penggembala. Mereka penggembala domba yang hidupnya berpindah-pindah. Maka karena mereka hidup berpindah-pindah, mereka harus tinggal di tenda-tenda, saudara. Seperti kebanyakan kita kalau buat tenda, saudara ya. Hal yang penting dari tenda adalah tanah tempat di mana mereka akan membuat pijakan bagi tenda. Oke, saudara, ketika mereka temukan tempat yang pas, ini tempatnya nih. Tempat yang tepat, tempat yang solid, tempat yang kokoh. Mereka katakan aman. Aman. The solid place, the secure place, the saving place. Aman. Bahasa Ibraninya amin. Tancap. Saudara, banyak orang ketika mendengarkan pekabaran Tuhan, mereka katakan amin. Tapi sayang, aminnya bukanlah amin di mana mereka meyakini amin itu adalah tempat yang aman, tempat yang secure, saudara, tempat yang solid, tempat yang kokoh. Ingat, amin, saudara, pada malam hari ini ditentukan. Apakah besok malam saudara akan hadir atau tidak? Apakah malam yang selanjutnya, malah sampai dengan malam panggilan, sampai dengan berakhirnya KKR ini, apakah saudara akan hadir atau tidak? Lebih daripada itu, amin ini saudara menentukan, amin ini menentukan iman percaya saudara, apakah Yesus satu-satunya tempat pergantungan saudara di dalam kehidupan saudara? Atau jangan-jangan ada tempat yang lain yang lebih aman, lebih solid, lebih kokoh daripada Yesus. Saya mengundang kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita mohon kepada Tuhan di dalam doa, saudara, agar kita boleh menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sandaran, the solid place, the saving place di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Allah yang ajaib, Allah yang kami kenal di dalam anaknya Yesus Kristus, Allah penyelamat kami, Allah pencipta, telah ditaburkan, boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Maka benih kebenaran akan Yesus bertumbuh di dalam hati kami. Itu boleh berbuah menjadi sukacita bagi kami semua yang mendengarkan. Maka kami boleh dapati pertemuan dengan Yesus adalah pertemuan yang indah,
Dan orang-orang yang menyaksikan pertemuan kami dengan Yesus sanggup memuliakan nama Tuhan dan mengucapkan kata, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa kita dapatkan di malam hari ini. Dan saudaraku, siapakah yang merasa terberkati? Jika saudara merasa terberkati, lambaikan tangan saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, besok malam pembahasan kita tidak kalah menariknya dari malam hari ini. Dan besok yang akan membawakan firman Tuhan adalah Dr. Daniel Inyo dari Amerika Serikat. Dan saudaraku, judul pembahasannya adalah si WhatsApp Puang Yesus. WhatsApp dengan Yesus. Sangat menarik. Jadi pastikan bahwa kita akan hadir besok malam bersama dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan kita akan mendapatkan berkat Tuhan pada besok malam. Dan saudaraku, seperti janji saya akan membacakan 2 orang pemenang. Saya melihat ada banyak sekali chat yang masuk, tapi saya hanya mengambil 2 orang saja, yaitu yang pertama adalah Sharon Pairlongan, dan yang kedua adalah Pendeta Diki Mapandin. Jadi semua siapa saja boleh menjawab. Siapa yang paling cepat, dialah pemenangnya. Jadi malam ini, panitia akan langsung memberikan pulsa ke nomor telepon Anda masing-masing. Selamat untuk kedua orang pemenang. Baiklah saudaraku, demikianlah rangkaian acara KKR Lu Tanah Toraja malam pertama. Sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Bongi Melo, terima kasih.